Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Hasanuddin STMCS dari channel Pak Dosen Komit Komputer dan IT. Nah, pada kesempatan ini saya hadir di kampus Universitas Teknologi Sumbawa atau UTS ya. Jadi kampus yang asri, yang megah di Kabupaten Sumbawa ini, dan saya tidak sendiri. Kali ini saya ditemankan oleh narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Pak Joni Firmansyah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Beliau ini adalah Direktur Pengabdian Masyarakat dan Penerapan Riset ya, Universitas Teknologi Sumbawa. Oke, kita ini berbagi inspirasi dan inovasi nih Pak di channel kita ini. Nah, tentu Bapak selaku Direktur Pengabdian Masyarakat dan Penerapan Riset tadi tentu banyak melakukan inovasi-inovasi. Nah, mungkin bisa diceritakan Pak, paling tidak dalam beberapa tahun terakhir atau tahun terbaru terakhir ini, inovasi-inovasi yang dilakukan. Oke, baik. Terima kasih Pak Hasan. Ini saya tersanjung sekali ini diundang di channel Bapak, Pak Dosen Komit ini ya. Ya, channel yang kita lihat insya Allah nggak lama sih, paling ya setahun ini udah subscribernya udah puluhan ribu nanti ini. Amin. Ya, karena memang hostnya spektakuler ya, kesana kemari. Jadi kalau bahas tentang inovasi Pak, sebenarnya karena background saya ilmu politik ya, ilmu politik, saya S1 ilmu pemerintahan, S2 ilmu politik. Jadi disiplin ilmu ini membuat sebenarnya kami itu tidak dituntut berinovasi, karena kita lebih banyak berkutat pada alam pikiran manusia gitu ya, alam pikiran, fenomena-fenomena sosial dan sebagainya. Nah, inovasinya itu terletak bagaimana how to deliver that science gitu kan, bagaimana kita deliver ilmu itu, ya, knowledge itu kepada orang-orang seperti itu. Nah, kebetulan saya sekarang sebagai Direktur Pengabdian Masyarakat dan Penerapan Riset. Jadi ini adalah sebuah direktorat di Universitas Teknologi Sumbawa yang khusus untuk membranding dan memperkenalkan seluruh inovasi-inovasi yang ada di UTS kepada halayak. Tidak hanya untuk masyarakat Sumbawa, tapi juga untuk masyarakat Indonesia. Seperti itu. Kita di UTS alhamdulillah inovasi itu begitu banyak Pak. Karena apa? Karena risetnya itu juga cukup banyak. Dalam satu semester, publikasi teman-teman UTS itu menyentuh angka 370 sampai 400 publikasi. Dalam satu semester. Ya, setahun itu bisa sampai 700 sampai 800 publikasi. Kenapa kita bisa tahu? Karena kita di kampus itu kita ada remunerasi penelitian. Ya, jadi semua orang-orang, teman-teman dosen-dosen yang meneliti, kita buat dalam bentuk database, kemudian nanti ada remunerasi dari kampus. Sehingga kelihatan tuh. Nah, dari yang meneliti itu, yang publikasi itu, tentunya tidak semuanya berinovasi. Tetapi kita punya fondasi di situ untuk menghadirkan inovasi. Yang terkini misalnya, teman-teman ini kemarin habis di Fakultas Rekayasa Sistem membuat alat pendeteksi kebocoran gas. Ya, jadi pipa gas saluran, gas LPG, LPG di rumah-rumah. Ya, jadi kalau misalnya gasnya bocor, dia terkonek dengan alat tersebut mendeteksi sensornya. Sensor itu kemudian menghubungi pemilik melalui nomor telepon. Jadi HP-nya bunyi, ada nomor masuk. Ternyata kalau nomornya itu bunyi, oh ternyata di rumah gasnya bocor. Nah, pengembangan ke depan alat itu adalah sensor itu nanti kita upayakan untuk bisa mendeteksi banjir. KSB kan suka banjir Pak. Betul, biasa. Ya, jadi nanti ditempel lah di bronjong-bronjong itu misalnya.
ditempel di sana. Jadi kalau air menyentuh dengan titik tertentu ya oleh BPBD sana misalnya, ini udah kategori banjir nih misalnya ya. Nanti dia akan melakukan call gateway kepada masyarakat kah, kepada kepala desa atau siapa. Sehingga masyarakat punya waktu untuk mempersiapkan diri kalau misalnya banjir tertimpa. Alat lainnya itu adalah alat pengusir burung hama padi, Pak ya. Dari solar cell, dari tenaga matahari. Jadi selama ini kan kita kalau ngusir burung itu kan selalu dengan orang-orangan sawah, Pak. Di depan kita kan sawah nih, rata-rata orangan sawah itu. Nah, alat itu kemudian menyerap tenaga matahari sebagai ininya, apa namanya itu? Sumber energinya. Kemudian sumber energinya akan memicu sebuah sensor, yang sensor ini akan mengeluarkan suara predator alami dari burung-burung itu. Kita install aja suara elang gitu misalnya. Jadi selama dia kena matahari, alatnya akan berbunyi. Nah, dan itu akan mengusir hama-hama padi yang ada di situ. Kedepannya itu bisa ngusir monyet, bisa ngusir apa, tapi nggak bisa ngusir mantan, Pak. Kalau itu harus beda lagi. Beda lagi sistemnya. Kayaknya bukan suara predator alami. Suara hati kali ya. Jadi kurang lebih itu, Pak, inovasi-inovasi kami yang ada di UTS. Kalau yang flagship banget sih sebenarnya kita punya motor listrik, ya. Ngeboots itu motor listrik. Kita kemarin habis buat mobil listrik. Kebetulan mobilnya ini lagi di Global Village. Biasanya kita kalau ada tamu dan sebagainya kita jalan-jalan pakai mobil itu. Mobil listrik namanya Kaleang. Diambil dari kata elang. Kebetulan di Olet Maras ini kita banyak elang ya. Jadi kita Kaleang namanya. Kemudian kita ada cold storage. Memanfaatkan sisa-sisa dari kulkas-kulkas bekas untuk kemudian kita jadikan cold storage bersumber dari solar cell tenaga matahari. Nah, fungsi saya di kampus itu adalah bagaimana alat itu, seluruh inovasi itu dikenal oleh masyarakat. Nah, sehingga alhamdulillah oleh channel ini saya bisa nitip nih pesan-pesan bahwa kita punya hal-hal seperti itu. Kurang lebih itu, Pak. Oke, luar biasa sekali ya. Tentu yang disebutkan tadi itu baru perwakilannya saja dari sekian ratus yang sangat luar biasa. Nah, sangat ini berbagi kita. Jadi semoga nanti dengan channel ini kita juga menyampaikan ke masyarakat bahwa di UTS inovasinya banyak dan sudah diusahakan untuk dikenalkan ke masyarakat. Nah, Pak Joni, jadi tentu dosen di sini banyak, kemudian baik yang muda-muda ataupun yang mungkin sudah lanjut. Dengan sebegitu banyaknya inovasi tadi, riset tadi itu, apa yang kira-kira membuat mereka itu senang atau mungkin semangat untuk riset? Oke. Biar kita ini berbagi juga nih ke kampus lain ini. Betul-betul. Sebenarnya pertama kita kan punya kewajiban, Pak ya, dari Tridharma perguruan tinggi itu. Ada pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, jadi riset itu memang sebagai tugas alamiah kita sebagai dosen ya, bahwa memang kita harus melaksanakan riset. Nah, tetapi ada faktor-faktor lain sebenarnya yang membuat kenapa riset itu menjadi penting. Pertama itu adalah rata-rata teman-teman kami di kampus itu menyadari bahwa memang jalan hidup kita, our path itu ya, jalan hidup kita itu memang sebagai dosen dan kita harus profesional di bidang itu. Nah, hal itu yang kemudian membuat kita kemudian ya kalau kita nggak profesional di bidang itu, kita harus profesional di mana dong? Nah, sehingga kita betul-betul melaksanakan riset, curiosity-nya gitu ya, itu kemudian muncul dan tumbuh ke teman-teman. Ditambah lagi sekarang alhamdulillah dukungan tidak hanya dari kampus, tapi juga dari lembaga-lembaga eksternal, pemberi hibah dan sebagainya itu juga cukup besar. Sehingga antara, kalau kata Pak Rektor itu antara poin dan koin itu, poin dan koin berjalan beriringan. Nah, jadi poinnya kita dapat dengan KUM, dengan SKS, koinnya juga kita dapat. Kalaupun salah satunya harus didapatkan juga nggak masalah, ya. Tapi paling penting keduanya juga bisa berjalan beriringan. Nah, alhamdulillahnya juga karena memang ada dukungan dari kampus dengan remunerasi, misalnya ada hibah internal. Kita punya di UTS ini ada 2 hibah yang paling bukan bergengsi ya, cukup terkenal lah. Pertama itu namanya HITS, hibah internal UTS, ya. Itu ada 2 penelitian dan pengabdian. Kemudian ada namanya NEXTION. One lecturer, one innovation. Ya, 1 dosen, 1 inovasi, minimal 1 inovasi. Tinggal kita kalkulasi nih, ada berapa dosen kita. Nah, jadi ya mungkin nggak semuanya ya. Kita ada 210 dosen kalau nggak salah. 200-an dosen itu kita di sini itu karena memang sekarang udah ada 31 prodi, Pak. Sedang dibuka prodi berikutnya 32. Kalau nggak salah prodi pertanian lanjutan kalau nggak salah ya. Ini dibuka, jadi jumlah dosen kita terus bertambah. Nah, mungkin memang tidak semuanya berinovasi, tetapi paling tidak ya kita ambil
kurang-kurangnya ya 50% inovasi lah seperti itu ya. Iya. Ada seratusan dosen misalnya itu. Dan alhamdulillah tetap berjalan. Karena memang di benak kami itu ya kita harus mengejar poin, terutama karena memang kita sebagai dosen. Nah, kalau poinnya udah bagus, kita percaya koinnya mengikuti. Ya. Kan kita nggak bisa nih Pak, misalnya kita bertemu dengan mitra kerjasama, pemberi hibah, tapi kita nggak punya apa-apa. Nah, fungsi kami di Direktorat Pengabdian Masyarakat itulah kita kumpulkan nih. Setiap satu semester kita kumpulkan mana nih hibah teman-teman, mana nih inovasi teman-teman. Kumpulkan buat dalam satu katalog yang utuh. Nah, katalog itulah kita simpan di website. Kalau kita kemana-mana misalnya ketemu Pak Hasan, ketemu Pemda, ketemu siapa, kita nggak perlu bawa apa-apa kecuali ini kuota internet. Cuma ngasih lihat, ini kita ada ini, cocok yang mana nih sama Pemda? Oh cocok, gas kayak gitu. Jadi nggak usah ribet-ribet gitu. Luar biasa. Ya, makanya kemudian pada semangat untuk melakukan riset, berinovasi, kemudian publikasi juga otomatis banyak. Betul. Sehingga wajar UTS saat ini akreditasi B. Sekarang udah nggak ada ABCD ya? Unggul, baik sekali baik. Ya. Alhamdulillah UTS baik sekali. Luar biasa. Baik sekali. Usianya sekarang 10 tahun. 10 tahun tapi sudah baik sekali. Baik sekali. Memang tagline kita ngeboots Pak. Oke, semoga kampus-kampus lain juga bisa ngikut jejaknya UTS. Masuk kampus kami nih, Universitas Cordova nih bisa ngeboots juga nih seperti UTS. Sahabat Padosen Komit berbahagia. Jadi saya ke UTS ini juga tidak hanya buat konten untuk channel Padosen, tapi juga tadi barusan kita juga bersama Pak Joni sudah membuat konten juga untuk channel di UTS ya. Salah satunya adalah mindset, membahas inovasi dan riset. Nah, membahas inovasi dan riset ya. Jadi nanti sekalian kita sosialisasikan juga di sini. Jangan lupa untuk mampir ya, like dan subscribe channel mindset ya, UTS ya. Oke, salah satu inovasi yang kemarin dan sudah dilakukan oleh Pak Joni bersama tim di Kabupaten Sumbawa Barat itu adalah satu kajian. Iya, betul. Yang terkait dengan pemetaan produk unggulan. Percepatan inovasi. Nah, itu dia. Kira-kira bisa disepil Pak, kira-kira inovasinya apa nih? Jadi UTS ini mencoba untuk menjalin relasi Pak ya, dengan semua Pemda. Jadi kita kan ada 10 kabupaten kota kalau saya nggak salah nih. Jadi dan itu kerjasama kita mungkin MOU-nya sudah di semua, tapi PKS-nya masih belum jalan di semua kabupaten kota. Nah, salah satu kabupaten yang alhamdulillah nih TikTok-nya ketemu itu antara UTS dengan pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa Barat. Nah, memang di sana alhamdulillah Pemdanya asik, seru, dan orientasi terhadap inovasi tinggi sekali. Tinggi sekali. Kenapa? Karena kemarin kita ngobrol lagi nih Pak, ngobrol. Kira-kira apa yang bisa kita laksanakan nih bareng-bareng. Ternyata kita kemudian dipercaya untuk menjalankan satu riset, satu kajian, judulnya itu Strategi Pendekatan Partisipatif Perangkat Daerah dan Desa dalam Upaya Percepatan Inovasi di Kabupaten Sumbawa Barat. Ya, sebagai kabupaten yang memang nggak baru-baru banget sih Pak ya. Udah cukup lama lah berdiri KSB ini. Ya, dibandingkan Sumbawa gitu kan. Konsen teman-teman KSB terhadap inovasi tinggi banget. Ya, luar biasa banget gitu ya. Intinya gimana caranya KSB itu inovasinya bisa meningkat, melejit agar bisa dapat Innovation Governance Award misalnya IGA itu ya, atau award-award lainnya dalam bidang inovasi. Kemudian kami melaksanakan riset kurang lebih 3 bulan Pak, ya, bersama dengan tim saya kalau nggak salah ada 4 orang, ada saya sendiri, backgroundnya ilmu pemerintahan, kemudian ada Mbak Anggi, ya, Mbak Anggi itu ekonomi, ya, kemudian ada Ibu Dr. Dwi, ya, background beliau itu adalah bioteknologi. Kemudian ada Pak Widi, background beliau informatika. Jadi kita mencoba kemudian berkolaborasi. Kemudian kita menemukan beberapa formula-formula yang kita sajikan kepada pemerintah KSB. Ya, diantaranya pertama kita harus punya pemetaan wilayah Pak. Ya, di KSB itu mana daerah-daerah. Dari hasil kajian kami itu kami membagi KSB dalam 3 zonasi, ya, yaitu zona daerah yang dekat dengan pegunungan, zona yang dekat dengan pantai, dan zona yang dekat dengan kota, sebagai daerah penunjang kota. Kenapa dibagi zonasinya? Karena cara hidup masyarakat di gunung dengan di pantai berbeda. Nah, itu kalau cara hidupnya berbeda, inovasinya juga beda. Di kota pun demikian.
ya kan? Jadi kalau yang dekat-dekat kota kan lebih sedikit memikirkan bagaimana inovasi bidang pertanian, bidang laut kan sedikit ya. Betul. Ya, tapi inovasinya lebih banyak ke inovasi dalam bidang teknologi, kemudian dalam bidang aplikasi dan sebagainya. Nah, kami bagi dalam zonasi itu dan ternyata memang pemetaan ini penting untuk menentukan kira-kira mana yang lebih mana yang lebih prioritas nih. KSB ini mau fokus ke pertanian misalnya, berarti kita fokus ke orang-orang gunung misalnya ya, ke teman-teman masyarakat yang hidup di area pegunungan. Jadi nanti inovasinya bisa dimaksimalkan di sana. Nah, selain pemetaan itu kita ada labeling, Pak. Rekomendasi kita adalah labeling. Jadi salah satu cara agar kita bisa bukan berkompetisi ya, memacu teman-teman berinovasi dan kita melabel satu daerah sebagai pilot project. Jadi setiap OPD di Kabupaten Sumbawa Barat kita rekomendasikan punya satu desa sebagai pilot project dan dilabel. Contoh misalnya di Desa Mura misalnya ya. Desa Mura itu kalau nggak salah dekat pantai, Pak ya. Atau gunung ya kalau nggak salah. Gunung ya. Gunung misalnya pertanian, dia penghasil apa? Misalnya penghasil padi atau penghasil beras, berarti kita akan label Mura sebagai desa penghasil beras utama di KSB. Maka desa-desa lain akan termotivasi untuk mencari kira-kira kita ini apa? Abonkah, ikankah, padikah, kopikah atau apa? Sehingga setiap desa nanti begitu mereka sudah menemukan labelisasinya masing-masing, tinggal dikonekkan dengan OPD kemudian punya kesempatan, oh ini desa ini kayaknya bidang saya nih. Oh desa ini konek ke kami. Oh desa ini cocok dengan kami, sehingga nanti pilot projectnya jalan, masyarakat jalan, kemudian Pemda juga jalan. Beberapa masukan kita juga lebih banyak ke branding dan promosi. Setiap desa kalau bisa punya akun media sosial, Pak, karena memang zamannya sekarang begitu ya. Udah punya zamannya. Akun, ya akun media sosial, punya websitenya gitu ya. Punya websitenya, punya apanya itu juga bagus. Nah Sumbawa, Pak, kalau kita connect dengan Sumbawa, itu kalau untuk sekedar website dan sebagainya kita bisa selesaikan, bisa bantu dari program Merdeka namanya. Kampus ini kan UTS ini menjalankan program Merdeka membangun desa untuk kesejahteraan masyarakat. Promor ini bagian dari MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Salah satu programnya Mas Menteri. Nah di sana kemudian kita membantu masyarakat dari 5 program utama, ada desa wisata, desa digital, desa budaya, rapi administrasi dan One Village One Product. Nah di KSB ini bisa diterapkan, ya One Village One Product misalnya, jadi satu desa minimal satu produk. Kurang lebih itu, Pak. Luar biasa ini inovasinya ya, yang mungkin ya teman-teman akademisi yang di Sumbawa Barat belum terpikirkan inovasi itu. Jadi kita sudah terbuka wawasannya bahwa ternyata desa binaan itu tidak hanya perlu diberikan atau dilaksanakan oleh program studi atau kampus, tapi juga oleh OPD terkait. Sehingga supportnya mungkin bisa langsung, bisa lebih maksimal, ya, lebih maksimal juga. Sehingga bagi teman-teman yang ada di perangkat desa, saatnya sekarang untuk berbenah, berinovasi, ya, untuk meningkatkan kualitas di desanya. Nah, termasuk tadi ada label-label itu kan itu ke arah branding juga, betul. Ya, sehingga nanti kalau dikatakan produk unggulan, ya akan otomatis nanti mulai dari orang dulu yang unggul, kemudian nanti diikuti oleh yang lain, ya kan, sehingga nanti unggul semua, gitu kan? Betul. Dan semoga nanti inovasi tadi itu akan bisa lebih menjalin kerjasama lagi antara Pemda Sumbawa Barat dengan UTS, ya, dengan Universitas Cordova, gitu ya. Sehingga nanti inovasi ini akan membawa dampak yang luar biasa. Betul, Pak. Karena memang gini, kebanyakan di benak kita itu, kita baru buat 1-2 inovasi, kemudian kita langsung berpikir, oh kita bisa buat smart city. Nah, dikit-dikit smart city, kota pintar, kota cerdas. Inovasinya baru ya nggak 1-2 sih ya, paling 10-20. Kalau di kajian kami, menuju smart city itu nggak bisa langsung ujuk-ujuk smart city. Pertama itu kota itu harus teridentifikasi sebagai kota tumbuh. Ya, kota itu harus teridentifikasi sebagai kota tumbuh. Apa definisinya atau apa ukurannya? Paling tidak Pemda itu sudah memiliki keberpihakan terhadap inovasi. Nah, itu ya, itu baru tumbuh, belum smart city. Belum. Begitu Pemda sudah punya keberpihakan terhadap inovasi, kemudian hadir inovasi itu, maka dia naik kelas menjadi kota mandiri. Nah, kota mandiri itu di saat Pemda itu sudah punya inovasi, masyarakat pun juga sudah menjalankan inovasi itu. Ya, jadi di setiap titik labeling tadi itu sudah punya inovasi-inovasi, daerah kota, daerah pantai, daerah gunung sudah punya inovasi, kemudian dijalankan inovasi itu, concern masyarakat terhadap inovasi juga tinggi, baru bisa disebut sebagai kota mandiri. Ya. Kemudian setelah itu dia naik kelas menjadi kota terintegrasi.
Nah, integrated city. Jadi integrated city itu adalah baik Pemda ataupun masyarakat sudah menjadikan inovasi sebagai lifestyle atau gaya hidup. Jadi ya kita misalnya misalnya dari Sumbawa Barat mau ke bandara, misalnya pakainya apa, teknologinya apa, lewatnya mana, opsi teknologinya sudah banyak, nggak cuma satu one way gitu ya, nggak bisa seperti itu. Jadi integrated city dia terhubung semuanya, dihubungkan dengan transportasinya lebih mudah, kemudian untuk mendapatkan akses juga lebih mudah. Orang kalau mau beli makanan gitu ya, dia nggak harus keluar rumah, tapi dia sudah punya banyak opsi pilihan untuk membeli makanan tersebut. Nah, itu integrated city. Nah, baru setelah itu sudah berjalan dengan maksimal, lambat laun secara tidak langsung dia akan sudah naik kelas menjadi smart city. Wah, baru ke sana. Baru ke sana. Jadi di sana itu sudah tidak bahas inovasi lagi, tapi sudah bahas penerapan inovasi, sudah dijalankan inovasi. Dan ini akan sangat berguna bagi pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang tahun 2022 sudah menginisiasi ke arah penerapan smart city. Dia sudah menyusun roadmap, dan 2023 ini sudah mulai menyusun ke arah implementasinya. Nah, semoga hasil-hasil kajian atau inovasi tadi itu bisa dijadikan bahan pertimbangan oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat untuk benar-benar menuju ke arah smart city yang benar. Nah, itu jangan sampai salah arah nanti. Gitu ya. Karena memang ada fase-fase yang dilakukan kota tumbuh, kota mandiri, kota terintegrasi, dan smart city. Dan masing-masing rentang waktunya ini nggak ada batasan, Pak. Semakin cepat kita konsen terhadap inovasi, semakin cepat kita menuju smart city. Ya, jadi nggak harus 20 tahun ya, enggak seperti itu. Bahkan 5 tahun ke depan menuju smart city bisa. Asalkan nanti step by step itu bisa terpenuhi. Dan saya rasa KSB punya peluang yang begitu besar untuk menjadi smart city. Semoga nanti KSB kita bisa ikut smart city, Sumbawa juga ikut smart city gitu ya. Dan semua kabupaten kota di NTB kita ini bisa menjadi smart city gitu ya. Oke, terima kasih banyak nih Pak Joni sudah meluangkan waktu dan sharingnya nih. Semoga bermanfaat apa yang sudah kita sharingkan ini. Alhamdulillah. Kapan-kapan main ke Sumbawa Barat. Siap. Saya memang sudah mulai jatuh cinta dengan Palupo, Pak. Nggak ada di tempat lain, cuma ada di KSB Palupo itu. Oke, di bagian akhir ini kita ada sedikit bingkisan buat Pak Joni dan UTS. Ini ada 2 dari 4 book chapter saya nih Pak Joni yang kita buat kemarin. Intinya bahwa di sini ada beberapa buah pikiran terkait teknologi. Yang satunya adalah technopreneurship, bagaimana kita bisa menggapai kesuksesan di era digital. Yang kedua ini saya nulis tentang bagaimana teknologi informasi ini diterapkan di bidang pertanian dan peternakan. Nah, jadi sini saya ngambil satu bab, sehingga ini book chapter jatuhnya. Dan ini kita juga berbagi inspirasi buat sahabat Pak dosen, baik itu Bapak Ibu guru maupun dosen, bahwa menulis itu tidak susah, Pak. Kalau kita tidak bisa menulis utuh satu buku, kita bisa menulis satu bab saja, sehingga kita masuk dalam book chapter namanya, Pak. Dan ini saya sudah implementasikan. 4 buku saya book chapter itu saya selesaikan dalam 1 bulan Ramadan kemarin. Masya, 4 buku. Iya, jadi 1 minggu 1 buku karena 1 bab saja. Nah, itu bahwa menulis itu tidak sulit sebenarnya. Di tengah kesibukan kita, 1 bab saja jadi 1 buku beramai-ramai ya, sehingga nanti bisa menjadi buku kita. Karena salah satu dosen juga tambahannya kan membuat buku juga. Betul. Kan? Apalagi kalau lektor, Pak, di atas setengah itu kewajibannya itu nulis buku. Apalagi nanti kalau profesor, Pak, lebih lagi. Jadi ini kita serahkan untuk UTS. Terima kasih Pak Hasan. Semoga bermanfaat. Siap, mantap. Terima kasih banyak, Pak. Sama. Oke, itu aja obrolan kami dan diskusi kami dengan Pak Joni. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Pak Dosen Komit dan channel Mindset tadi yang di UTS. Itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.